Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Anda sekalian di mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Salah satu topik penting dalam program studi pendidikan geografi. Dosen-dosen yang lain barangkali sudah sering mengingatkan bahwa profil lulusan geografi ada tiga. Yang pertama menjadi guru, menjadi ahli kebencanaan, dan juga bisa menjadi seorang analis dalam bidang konservasi lingkungan. Maka mata kuliah ini akan membekali Anda untuk menjadi guru geografi yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan, juga memiliki kemampuan untuk menganalisis isu-isu lingkungan terkini. Dan sudah banyak dari alumni kita di program studi geografi yang terlibat dalam bidang konservasi lingkungan. Dan mudah-mudahan setelah Anda melalui proses perkuliahan di prodi kita, Anda bisa menjadi salah satu dari 3 profil lulusan itu. Semoga ya. Baik, jumlah yang hadir berapa orang? Berapa nih? 20 orang. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya ini kita sudah membahas tentang isu-isu lingkungan yang terjadi di sekitar kita atau isu lingkungan lokal. Juga sudah mengidentifikasi isu lingkungan secara global. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke salah satu isu lingkungan lokal yang terjadi di daerah kita. Dan sebetulnya dimanapun kita pergi selama itu masih di Indonesia, problem ini masih akan terus kita jumpai. Kalau Anda ke Banda Aceh, problem ini pasti ada. Kalau Anda ke Maluku, masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini juga akan mudah kita temui. Dan di depan Anda sekalian ini sudah ada gambar tentang topik kita pada hari ini terkait dengan dinamika permasalahan sampah. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Gambar yang tertera di slide ini menunjukkan tentang apa? Siapa kira-kira? Oke, silakan. Baik, dapat kita lihat semua bahwa di gambar tersebut merupakan tumpukan sampah. Dan sampah tersebut lebih dominan ke sampah plastik. Dan tempatnya itu di aliran sungai dan air laut. Baik, terima kasih tanggapan yang bagus. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sampah yang ada di slide ini didominasi oleh jenis sampah plastik yang ada di sungai dan ada di laut. Selain dari informasi dari temannya, kira-kira apa lagi yang bisa Anda berikan tanggapan dari gambar di atas? Siapa? Baik, silakan. Jadi sampah ini menyebabkan terganggunya ekosistem. Terganggunya ekosistem. Contohnya ini yang ada di gambar ini. Ya, benar sekali ya, bahwa sampah yang berserakan di lautan dan sungai itu sudah memberikan dampak negatif terhadap biota laut. Di antaranya adalah penyu yang saat ini mengalami gangguan karena banyaknya sampah-sampah yang tersebar di lautan. Dan negara Indonesia termasuk 2 negara terbesar yang menyumbang sampah plastik di lautan. Apakah kita bangga dengan situasi itu? Tentu saja tidak ya. Baik. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini teman-teman memiliki kemampuan bukan hafalan, tapi kemampuan dalam hal menganalisis apa yang menyebabkan munculnya permasalahan sampah, kemudian dampak dari sampah itu bagi masyarakat apa? Apakah dampaknya positif atau justru negatif? Dan yang ketiga, ini teman-teman akan mengevaluasi solusi yang bisa diterapkan. Apakah solusi selama ini sudah bermanfaat atau justru dari kalian yang masih jiwa-jiwa muda ini bisa menghasilkan satu inovasi baru untuk mengatasi problem sampah tersebut. Ini kalau kita lihat data dari SI, dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, jumlah sampah kita pada tahun 2023 jumlahnya adalah 31 juta ton, bukan 1 kilogram ya, 31 juta ton. Dan dari jumlah tersebut yang sudah dikelola itu baru sekitar 65%. Yang dikelola maksudnya adalah sampah yang kita hasilkan itu dibuang di TPS, lalu diangkut oleh pemerintah, dan angkutan itu akan berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Itu maksudnya bagian dari pengelolaan sampah. Tetapi ketika sampah sudah di TPA, apakah masalah sampah sudah berakhir? Belum. Namun sebagian, ini sudah ada, dari 20,2 juta ton sampah di Indonesia, 4,6 juta ton lainnya itu sudah berhasil dikurangi.
Dikurangi dengan cara apa? Dengan cara menggunakan 3 prinsip yang dikenal dalam lingkungan, yaitu 3R. Yaitu menggunakan kembali atau reduce, ada reuse, dan terakhir adalah recycle, yaitu mendaur ulang. Misalnya kalau selama ini Anda minum dari botol plastik, apakah sampahnya Anda buang atau Anda manfaatkan kembali? Termasuk kita di Kota Langsa, sampahnya pada tahun 2022 itu 94 ton Kota Langsa. Dan kalau dirata-ratakan dengan jumlah penduduk, maka setiap dari kita, Anda, saya, setiap hari sampah yang kita sumbangkan ke Kota Langsa ini 0,5 kg. Itu angkanya. Dan kalau kita perhatikan statistik di sini, komposisi sampah itu paling banyak dihasilkan oleh sisa makanan. Baru kemudian ada kayu, ketiga ada kertas, dan keempat baru plastik. Yang plastik tadi, Indonesia itu negara kedua terbesar di dunia dalam menyumbangkan sampah plastik. Tapi dia berada di urutan keempat jenis sampah yang banyak di Indonesia. Yang paling banyak adalah sisa makanan. Jadi kalau kita makan gorengan mungkin ada kerupuk-kerupuknya yang terbuang, itu sampah. Kalian makan ayam, ada kulitnya yang masih tersisa, itu juga sampah. Jadi kita semua berkontribusi dalam peningkatan jumlah sampah. Lalu berdasarkan sumbernya, yang paling banyak ternyata adalah rumah tangga, kemudian yang kedua perkantoran, yang ketiga adalah pasar tradisional, dan yang keempat adalah pusat perniagaan. Anak kos tidak ada di situ. Itu menunjukkan apa? Anak-anak kos tidak menyumbang sampah. Kenapa? Karena mereka lebih sering beli makanan di warung, atau mereka lebih banyak berpuasa. Sehingga itu tinggi. Jadi bisa kita sebutkan bahwa antara orang yang tinggal di rumah dengan anak kos, yang paling tinggi kesadaran lingkungannya siapa? Anak kos. Aplaus dulu untuk anak kos. Baik, ini ada prinsip dalam pengolahan sampah yang dikenal dengan istilah 3R. Yang pertama adalah pengurangan penggunaan sampah, misalnya yang plastik. Kalau selama ini Anda terbiasa dengan barang-barang plastik, misalnya kalau Anda belanja ke kelontong misalnya, diberikan kresek plastik, Anda tidak mau. Anda sudah menyiapkan kantong sendiri yang bisa digunakan berkali-kali. Kalau biasanya Anda makan 3 centong nasi, tapi setelah materi ini, saya nggak mau 3 centong nasi, saya pengennya 5. Wah, nggak boleh ya. 1 aja dulu, kalau yang masih kurang baru tambah. Yang sampaikan ambil 3 centong, yang realisasinya dimakan 1, tapi 2 centongnya kalian buang. Nah, itu berarti kalian adalah anak kos yang sudah mirip seperti ibu-ibu rumah tangga. Kemudian ada reuse atau penggunaan kembali. Jadi beberapa produk yang kita gunakan itu bisa kita manfaatkan kembali. Kalau misalnya plastiknya masih bisa kita gunakan lagi. Kalau kalian misalnya minum sirup Kurnia, hidupnya sudah habis, botolnya masih bisa digunakan atau tidak? Bisa digunakan buat apa? Bisa buat minyak goreng. Berarti memang anak kos terbukti. Secara lingkungannya sangat tinggi. Itu adalah contoh dari penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Atau yang terakhir adalah daur ulang. Oke, ini sebagai pengantar aja. Kalau sampah kita bisa bedakan menjadi beberapa kriteria berdasarkan sifatnya. Ada yang organik, anorganik, dan ada yang B3. Kalau B1 apa? Oke, tapi ini beda ya. Beda yang B1 dan yang B2. Ini kita B3. Yaitu bahan beracun dan berbahaya. Berdasarkan sumbernya, tadi ada rumah tangga, ada industri, ada medis, dan ada perkantoran. Nggak ada anak kos di sini ya. Oke, dan berdasarkan wujudnya ada yang padat, ada yang cair, juga ada sampah yang sifatnya itu adalah gas. Oke, sekarang kita akan diskusi. Di sini teman-teman akan diminta untuk memilih salah satu jenis sampah, dan nanti jenis sampahnya akan kalian telaah mulai dari apa penyebab munculnya permasalahan sampah tersebut, apa dampaknya, dan yang ketiga solusi kreatif apa yang bisa Anda tawarkan. Bisa ya? Bisa. Oke, 3 orang barangkali saya minta sebagai perwakilan kelompok. Ini kita bagi jadi 3 kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik. Perwakilan setiap kelompok silakan di-scan dulu penugasan diskusinya. Ini kelompok berapa? 3, oke, silakan. Kelompok 2, maju.
Maju. Ya, Anissa ya. Oke, silakan Anissa. Kelompok 3. Kelompok 1 siapa? Oke, silakan scan dulu. Barcode ini akan terhubung ke Google Drive yang sudah saya sediakan. Jadi kalian di sini akan saya minta untuk mengerjakan beberapa tugas. Oke, kelompok 1 akan memilih jadi sampah yang mana untuk dievaluasi? Pasti. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3 pilih sampah yang mana? Oke, baik. Silakan dianalisis apa penyebabnya, apa dampaknya, dan kira-kira solusi kreatif apa yang bisa Anda tawarkan untuk menyelesaikan problem tersebut. Silakan dikerjakan. Jadi waktunya sudah cukup untuk pengerjaan tugas kelompok dan saya akan minta perwakilan kelompok untuk tampil ke depan. Kelompok berapa yang akan tampil? 1, 2, atau 3 siapa? Kelompok 2. Kelompok 2, oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang merupakan problematika sampah kertas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini yang pertama ada penyebab yang akan dijelaskan oleh teman kita. Jadi salah satu penyebab dari sampah kertas ini adalah pengelolaan yang tidak efisien, yaitu kurangnya fasilitas daur ulang dari sampah kertas ini dan sistem pengumpulan yang kurang baik, yang mengakibatkan sampah kertas tidak terkelola dengan baik. Nah, selanjutnya terdapat dampak dari sampah kertas itu sendiri, yaitu salah satunya penebangan hutan. Penebangan hutan ini terjadi karena banyaknya permintaan kertas dari lembaga pendidikan maupun perkantoran. Nah, apabila penebangan hutan ini semakin meningkat, maka kualitas hutan tersebut dan oksigen yang selama ini kita hirup juga otomatis akan berkurang. Selanjutnya untuk solusi kreatif akan dijelaskan oleh Khairul Bisa. Selanjutnya ada solusi kreatif, yaitu pembuatan kerajinan tangan, yaitu menggunakan kertas coklat untuk membuat kerajinan tangan seperti origami, kertas dekoratif, atau seni dengan bunga kertas. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Menarik ya, jadi kelompok 2 ini sudah melakukan analisis terhadap problem sampah kertas, salah satu jenis sampah yang banyak dihasilkan. Tadi kalau sampah sisa makanan itu banyak dihasilkan dari rumah tangga. Kalau sampah kertas, kira-kira sumbernya dari mana? Dari perkantoran, termasuk dari kampus kita. Karena kampus kita ini bukan kampus rumah tangga, tapi kampus kita adalah kampus perkantoran. Jadi banyak urusan, banyak aktivitas itu selalu memanfaatkan kertas. Dan tadi sudah dipaparkan bahwa salah satu penyebab mengapa banyaknya sampah kertas itu adalah Karena banyaknya permintaan. karena setiap hari kita menggunakan kertas, maka permintaan kertas itu semakin banyak. Misalnya di antara kalau kalian mengerjakan tugas-tugas, kebanyakan tugasnya itu menggunakan media apa? Menggunakan media kertas. Saat kalian skripsinya terbuat dari apa? Kertas. Setelah skripsi kalian dikumpulkan ke perpustakaan, dikumpulkan ke prodi, terus nanti skripsi kalian yang dari tahun-tahun sebelumnya itu dikemanakan? Itu akan semakin menumpuk di gudang, dan kalau gudangnya sudah full, diapain lagi sampahnya? Kira-kira banyak kasus skripsi itu sampahnya dibuang untuk ditimbang, bermanfaat kan? Ada juga yang dibakar. Jadi tugas kalian, jadi banyak aktivitas perkantoran, sampah kertasnya berakhir di pembuangan atau diolah kembali untuk bisa dimanfaatkan. Tadi disebutkan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi masalah sampah kertas adalah dengan cara
membuat barang-barang kreatif. Seperti pembuatan apa yang dijelaskan? Pembuatan origami. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa ada 3 prinsip dalam pengelolaan sampah. Kalau sampah kertas diolah menjadi benda kreativitas, itu masuk dalam prinsip yang mana kira-kira? Reduce, reuse atau recycle? Apa kira-kira? Kalian punya sisa kertas nih. Kertasnya kalian manfaatkan untuk membuat, misalnya membuat apa? Kerajinan, misalnya tas dari kertas. Itu sudah menggunakan prinsip yang mana dari 3R tadi? Apa kira-kira? Oke. Ada yang mendaur ulang, ada yang memanfaatkan kembali. Nah, kalau yang kertas tadi itu dimanfaatkan kembali atau didaur ulang dulu. Kalau didaur ulang itu biasanya, misalnya ada botol kaca. Botol kacanya dihancurkan dulu, nanti diolah kembali menjadi botol kaca. Kalau plastik juga seperti itu, dihancurkan dulu, dileburkan, nanti setelah lebur juga bisa kembali dibuat produk baru. Kalau kertas, tadi langsung kalian punya kertas nih skripsi, beli 1 ring, tapi yang terpakai hanya 1/4, sisanya diapain? Nah, dimanfaatkan itu masuk dalam prinsip yang mana? Pemanfaatan kembali. Jadi itu adalah salah satu solusi kreatif. Setelah tadi mendengarkan presentasi, berarti pengetahuan Anda tentang bagaimana sampah itu dikelola, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana solusi kreatif yang bisa kita hasilkan untuk turut berpartisipasi dalam pengurangan sampah. Maka selanjutnya kita akan adakan tes ya, untuk menguji pemahaman Anda. Jadi kita battle antara setiap kelompok 1, 2, dan 3. Ini pertanyaannya, setelah Anda berhasil jawab tidak ada hadiahnya, tetapi ini masalah kehormatan. Jadi nanti yang poinnya paling banyak itu kita berikan penghormatan. Oke, jadi silakan diperhatikan ya soalnya. Oke, nanti kalau udah bisa langsung jawab cepat dan tepat ini ya. Kalau kawannya salah, kelompok lain bisa langsung tunjuk tangan untuk memberikan jawaban yang tepat. Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa penggunaan plastik sekali pakai sulit dikurangi meskipun sudah banyak kampanye lingkungan? Apa jawabannya kira-kira? Siapa mau jawab? Oke, silakan. Siapa? Siapa yang mau? Oke, dari tim 2. Plastik sekali pakai itu lebih murah dan praktis. Oke, plastik lebih murah dan praktis. Jawabannya salah. Mohon maaf untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Jawabannya adalah semua jawabannya benar. Ya. Saya poin untuk kelompok 3. Siap-siap. Kelompok 2. Oke, soal kedua. Apa jawabannya? Salah satu solusi kreatif untuk mengurangi sampah pakaian adalah dengan solusi kreatif yang selama ini barangkali belum ada. Apa? Siapa mau jawab? Kelompok 3 lagi. Mewajibkan masyarakat untuk menyumbangkan pakaian bekas. Jawabannya masih kurang kreatif. Menerapkan sistem sewa pakaian. Baik, dan jawabannya adalah benar. Karena kalau Anda mewajibkan masyarakat menyumbang pakaian, Anda tidak menyelesaikan masalah. Anda hanya memindahkan masalah. Oke, jadi kelompok 3 1 poin, kelompok 2 1 poin. Oke, ini satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya sampah kertas adalah apa? Peningkatan aktivitas industri percetakan belum. Siapa? Siapa mau coba? Oke, kelompok 1.
C. Kurangnya edukasi tentang bukan. Kelompok 3 lagi. Rendahnya digitalisasi dokumen dalam kegiatan perkantoran. Rendahnya digitalisasi. Jadi kalau selama ini kalian banyak tugas yang menggunakan kertas, skripsi kalian masih pakai kertas, laporan KKN masih pakai kertas, itulah penyebab kenapa banyak sampah kertas dari sebuah kantor atau lembaga. Karena tadi rumah tangga menghasilkan banyak sampah makanan, sementara perkantoran menghasilkan banyak sampah kertas. Maka solusinya adalah digitalisasi dokumen. Oke, 2 poin untuk kelompok 3, 1 poin untuk kelompok 2. Pertanyaan nomor 4. Kelompok 1. Pak. Betul sekali. Jadi A, B, C, D itu semua adalah faktor-faktor mengapa terjadi peningkatan sampah sisa makanan. Itu menunjukkan bahwa poin E semua jawaban benar. 1 poin untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, 2 untuk 1 kelompok 2, dan 2 untuk kelompok 3. Ya, baik. Pertanyaan terakhir. Ini penting ya. Ini masalah kehormatan ya. Ya, kehormatan. Terakhir. Solusi inovatif untuk mengurangi sampah kertas di sekolah adalah dengan kelompok 3. Menerapkan sistem pembelajaran digital. Menerapkan sistem pembelajaran digital. Berikan dulu di sini. Oke, baik. Jadi itu tadi untuk meringkas kembali pengetahuan Anda tentang apa yang menyebabkan sampah itu banyak bermunculan, dampaknya bagaimana, dan solusi kreatif yang bisa kita hasilkan itu apa saja. Tadi di soal sudah disebutkan bahwa untuk mengatasi sampah pakaian, di antara solusinya adalah dengan menerapkan sistem sewa pakaian. Sekarang kita masuk di ujung perjumpaan kita pada hari ini terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Ini ada 3 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Yang pertama, dari semua permasalahan tentang sampah tadi, dari mulai sampah sisa makanan, plastik, medis, dan lain sebagainya, kira-kira apa sebetulnya yang mendasari mengapa persoalan sampah itu bisa muncul? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Syifa, bagaimana? Mungkin yang pertama adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat. Lalu dan kurangnya ketersediaan daripada bahan sampah. Jadi dari semua problem tentang sampah, di antara yang paling mendasar mengapa masalah sampah itu bisa muncul adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Dan kita, Anda atau saya, adalah bagian daripada masyarakat itu. Seharusnya Anda lebih punya pengetahuan dan kesadaran yang lebih tinggi, karena di sini Anda banyak belajar tentang lingkungan. Dan mudah-mudahan Anda sebagai mahasiswa ini menjadi salah satu aktor dalam memberikan solusi dalam penanganan masalah lingkungan. Yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana dampak negatif sampah bagi masyarakat? Ada? Silakan. Yang lain ada? Oke, silakan. Itu ditanya bagaimana dampak negatif sampah bagi masyarakat dan ekosistem. Dampak negatifnya itu dapat merusak lingkungan, pencemaran air juga, yang dapat menimbulkan penyakit pada ketersediaan air bersih dan air minum. Ya. Jadi beragam jenis sampah yang selama ini kita produksi itu memberikan dampak negatif kepada air, kepada tanah, kepada udara. Dan juga ketika lingkungan itu tercemar, maka kita sebagai manusia yang selalu berinteraksi dengan alam, maka apa yang dirasakan oleh alam juga akan berdampak kepada kita sebagai seorang manusia. Di sini ada data yang menunjukkan salah satu bahaya sampah itu adalah munculnya mikroplastik. Jadi sampah tadi yang berserakan di sungai, yang berserakan di laut, sampah itu kan saling bergesekan. Saling bergesekan kemudian memunculkan partikel-partikel hasil dari gesekan sampah tersebut.
ukurannya sangat kecil, maka itu disebut sebagai mikroplastik. Ada di sungai, ada di tanah, dan ada di laut. Dan yang ada di laut itu kemudian dikonsumsi oleh biota laut. Yang tadi adalah penyu, juga ikan. Dan ternyata dari ikan yang kita konsumsi, bisa jadi ikan-ikan tersebut yang mereka sudah makan mikroplastik di lautan, ikan tersebut kita makan juga, akhirnya mikroplastik itu pindah ke badan kita. Dan itu sudah terbukti, ada penelitian di Jawa Timur, dia meneliti apakah benar kandungan mikroplastik itu sudah berada dalam tubuh manusia. Cara penelitian adalah dengan cara melihat fesesnya. Jadi fesesnya itu diambil, diteliti, dan memang ditemukan bahwa mikroplastik sudah berada di dalam tubuh kita. Jadi yang sampai kita merasa sehat dari selama ini saya nggak pernah nih sampah-sampah saya buang di tempat yang salah. Mungkin kita sudah melakukan hal yang benar, tetapi orang-orang di sekitar kita masih menunjukkan rendahnya kesadaran lingkungan. Mungkin setiap hari kita buang nih gelas-gelas plastik, tidak dirasa ternyata impact negatif dari sampah plastik itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Dia tidak mengganggu penglihatan barangkali, tidak mengganggu penciuman, tapi dia sudah menjadi bagian dari tubuh kita. Sehingga muncullah banyak penyakit-penyakit baru, yang penyakit itu tidak hanya didapatkan oleh yang usianya sudah lanjut, tapi juga yang masih generasi muda. Masalah itu sudah sangat beraneka ragam. Lalu yang terakhir, apa tindakan yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Anda sebagai mahasiswa kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kelompok satu dulu. Sebagai mahasiswa, peran atau kontribusi apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi problem sampah ini? Silakan. Ada perwakilan kelompok satu? Ada? Oke, silakan. Baik, yang pertama yang kita lakukan bisa memulai dari diri kita sendiri dulu. Setelah memulai dari diri kita sendiri dan misalnya orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, kita bisa bergabung dengan komunitas atau tim-tim yang berkita di pengelolaan sampah. Dan yang ketiga kan sekarang kita akan memanfaatkan kecanggihan teknologi zaman sekarang, seperti kita membuat konten tentang pengelolaan sampah yang benar. Baik, terima kasih. Jawaban yang bagus. Ada lagi yang lain? Kontribusi apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang mahasiswa? Oke, silakan Sigma. Mungkin saya sebagai seorang mahasiswa akan membuat sebuah konten di media sosial terkait bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Baik. Ya, saya men-timer diri saya sendiri ya. Oke, itu tadi jawaban yang bagus. Beri aplaus dulu untuk jawabannya. Kita sudah menyadari bahwa masalah sampah ternyata adalah masalah yang sangat besar, dan Anda sebagai mahasiswa juga adalah para intelektual muda yang memang didorong untuk berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan. Mulai dari yang paling kecil dulu atau yang paling sederhana, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa menyelesaikan sampah yang besar yang berserakan di sungai dan di lautan, paling tidak sampah-sampah kita itu kita buang pada tempatnya. Yang sederhana aja dulu. Jadi kita berusaha dalam kehidupan kita menggunakan prinsip yang 3R tadi, yaitu penggunaan kembali, pemanfaatan, pengurangan, dan daur ulang. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita masih bisa kembali membahas isu lingkungan. Dan sebagai informasi, barangkali Anda bisa mempersiapkan diri untuk membaca beberapa artikel-artikel ilmiah, informasi terkini tentang isu pemanasan global. Itulah yang akan menjadi tema kita pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Aplaus dulu saya.